Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Informasi Manufaktur yang beranggotakan Gita Yolanda sebagai pemateri dan Indra Oktaviani sebagai pemateri 2. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Gita Yolanda untuk menjelaskan materi pertama. Sistem informasi manufaktur. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Proses ini meliputi perencanaan produk, pemilihan material, dan tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya. Untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk, perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Perkembangan sistem informasi manufaktur. Proses kegiatan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dengan tanggung jawab untuk memproses produk tersebut. Penerapan manufaktur dalam CBIS ada dua cara. Yang pertama, komputer sebagai bagian dari sistem fisik. A. Computer Aided Engineer atau CAE. Yang B. Computer Aided Manufacturing atau CAM. Dan yang C itu Robotic Industrial Robot IR. Yang CAE, suatu bentuk alat yang melibatkan penggunaan komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufakturkan. CAM, suatu proses penerapan komputer dalam proses produksi. Contohnya, mesin produksi khusus yang dikendalikan komputer agar dapat menghasilkan produk yang sesuai. Robotik, suatu alat yang berbasis CBIS dengan otomatis melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur. 2. Komputer sebagai sistem informasi. Bentuk output dari sistem informasi manufaktur digunakan untuk menciptakan dan menghasilkan sistem produk fisik. A. Sistem titik pemesanan kembali atau ROP. Suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali. Rumus R sama dengan LU plus S, di mana R titik pemesanan kembali, U tingkat pemakaian, L lead time pemasok per hari, S tingkat safety stock atau unit. B. Sistem material requirement planning atau MRP1 adalah suatu strategi material proaktif meliputi komponen 1. Sistem penjadwalan produksi. 2. Sistem material requirement planning. 3. Sistem capacity requirement planning. Yang keempat, sistem pelepasan pesanan order realisasi sistem. Sistem Manufaktur Result Planning atau MRP2 adalah suatu pengintegrasian semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. Manfaat MRP2 adalah 1. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien, 2. Perencanaan prioritas yang lebih baik, 3. Pelayanan pelanggan yang lebih meningkat, 4. Semangat kerja pegawai meningkat, 5. Informasi manajemen yang lebih baik. D. Pendekatan just in time atau JIT adalah suatu pendekatan sistem dengan menjaga arus material melalui pabrik hingga minimum dengan menjadwal material agar stasiun-stasiun kerja tepat pada waktunya atau just in time. Contoh perencanaan konsep material yielding. Yang kedua, penempatan bahan baku dengan rolling material. Yang ketiga, perencanaan layout mesin. Ini adalah gambar model sistem informasi manufaktur. Sistem informasi fungsional atau subsistem input meliputi sistem informasi akuntansi SIA di sini untuk mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur industri dan data lingkungan transaksi-transaksi perusahaan dengan pemasok. Yang kedua, subsistem industri engineering, suatu proses pengumpulan data khusus dan data dari dalam atau internal perusahaan yang bersifat perekayasaan dan pengembangan teknologi industri engineering. Yang ketiga, subsistem intelijen manufaktur, suatu proses pengumpulan data dari sumber lingkungan perusahaan atau pemasok dari luar organisasi bisnis. Database
manufaktur sistem, meliputi pendekatan sistem manufaktur, yaitu struktur, teknologi, dan operasi manufaktur. Yang kedua, sistem engineering berbasis komputer, yaitu analisis sistem, teknis, dan simulasi komputer manufaktur. Yang ketiga, perencanaan dan evaluasi sistem manufaktur, ialah strategi sistem manufaktur, bisnis sistem manufaktur, dan metodologi sistem manufaktur. Sistem informasi fungsional atau subsistem output meliputi satu subsistem produksi, yaitu penentuan langkah-langkah proses produksi dan menjadwal proses produksi yang tepat. Yang kedua, subsistem persediaan, tingkat persediaan biaya pemeliharaan atau penyimpanan, dan biaya pembelian kuantitas pemesanan ekonomis atau EOQ. Ketiga, subsistem kualitas, yaitu Total Quality Management atau TQM dan filosofi TQM. Yang keempat, subsistem biaya, bentuk laporan biaya, unsur dasar pengendalian biaya, meliputi standar kinerja yang baik dan sistem untuk melaporkan rincian kegiatan saat terjadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.